Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin U. Arif, SPDGR, NIP 3K 1990 Tempat tanggal lahir Manado, 26 April 1990. Unit kerja SMA Negeri 1 Dungalio. Nomor daftar hadir 03, angkatan 3. Selanjutnya saya akan menyampaikan atau memaparkan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan judul Peningkatan Prestasi Siswa pada Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di SMA Negeri 1 Dungalio, Kabupaten Gorontalo. Adapun tujuan orientasi P3K, yakni 1. Mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 3. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berikut saya tampilkan sketsa SMA Negeri 1 Dungalio tempat saya bertugas. Adapun visi dan misi SMA Negeri 1 Dungalio. Visi, terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berkarakter yang memiliki potensi intak dan iptek, berwawasan luas, berbudaya lingkungan, sehingga menjadi pembelajar di sepanjang hayat. Misi, 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan karakter peserta didik untuk cinta tanah air. 3. Membentuk peserta didik yang mampu mengembangkan potensi daerah. 4. Membangun karakter peserta didik menjadi pembelajar di sepanjang hayat. 5. Mengembangkan rasa solidaritas dan toleransi peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 6. Meningkatkan pembelajaran yang dapat mengembangkan peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. 7. Mengembangkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif melalui intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila. 8. Mengembangkan life skill peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler kurikulum operasional SMA Negeri 1 Dungalio. 9. Membudayakan literasi melalui intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila. 10. Mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lokal serta lingkungan dengan pengembangan kultur sekolah. 11. Menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, rindang, aman, nyaman, dan berwawasan wiyata mandala. 12. Mengembangkan networking dengan lembaga-lembaga pendidikan maupun dunia usaha dan dunia industri, baik lokal maupun nasional untuk peningkatan kualitas atau pengembangan sekolah. 13. Mengembangkan potensi diri peserta didik untuk menjadi manusia yang tangguh menghadapi persaingan global. Berikut saya akan sampaikan rencana kerja tahunan di SMA Negeri 1 Dungalio. Identifikasi isu. 1. Belum optimalnya pembinaan ekstrakurikuler. 2. Rendahnya kesadaran siswa dalam mengembangkan kemampuan dan prestasi. 3. Rendahnya prestasi siswa pada ajang O2SN. Isu yang kami angkat adalah rendahnya prestasi siswa pada ajang O2SN, sehingga kami mengambil gagasan kreatif atas isu yang diangkat adalah meningkatnya prestasi siswa pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN di SMA Negeri 1 Dungalio. Selanjutnya, saya akan sampaikan tahapan kegiatan pada rencana kerja tahunan yang terdiri dari tahapan persiapan dan konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Untuk tahapan persiapan dan konsultasi, tahapan yang saya akan lakukan adalah yakni persiapan dan konsultasi dengan kepala sekolah. Untuk output atau hasil tahapan kegiatan yakni tersedianya bahan konsultasi dengan pimpinan berupa isu yang akan diangkat untuk dibuatkan laporan. Sedangkan untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, yakni ASN harus menunjukkan keahlian dan pengetahuan yang memadai
dalam bidangnya. Ketika bertemu pimpinan dan ASN harus siap dengan data, analisis, serta solusi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa ASN terus meningkatkan kompetensinya, sehingga penerapan nilai berakhlak dalam ASN yang kami angkat adalah kompeten. Sedangkan jadwal pelaksanaan untuk tahapan persiapan dan konsultasi itu dilaksanakan pada tanggal 7 Juni tahun 2024. Sedangkan untuk tahapan yang kedua adalah tahapan perencanaan kegiatan. Untuk tahapan yang saya lakukan adalah yang pertama membuat jadwal dan yang kedua adalah membuat program latihan dan pembinaan. Kemudian selanjutnya output atau hasil kegiatan yang saya lakukan adalah tersedianya waktu yang diberikan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan. Untuk selanjutnya adalah penerapan nilai-nilai berakhlak dalam ASN, yakni menjaga hubungan yang baik dan harmonis dengan pimpinan serta rekan kerja lainnya sangat penting, sehingga ASN harus menunjukkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menghindari politik yang tidak perlu. Sehingga nilai-nilai ASN yang kami angkat adalah harmonis. Dan untuk jadwal pelaksanaan yang kami laksanakan adalah tanggal 7 Juni tahun 2024. Selanjutnya, tahapan kegiatan yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Untuk tahapan yang saya sudah lakukan adalah melakukan latihan dan pembinaan kepada siswa. Dan untuk output atau hasil tahapan kegiatan adalah meningkatnya prestasi siswa, sedangkan penerapan nilai-nilai berakhlak dalam ASN, yakni bekerja sama dengan pimpinan dan tim untuk mencapai tujuan bersama adalah hal penting. ASN harus siap, aktif, dan berpartisipasi dalam diskusi, memberikan masukan yang konstruktif, dan mendukung inisiatif kolektif. Sehingga penerapan nilai berakhlak dalam ASN yang saya ambil adalah kolaboratif. Dan untuk pelaksanaan kegiatan yang ketiga adalah tanggal 8 Juni tahun 2024. Setelah saya menyusun rencana kerja tahunan, untuk selanjutnya saya telah menyusun juga rencana kerja jangka menengah atau sisa tahun kontrak. Untuk tahun kegiatan 2024, kegiatan yang akan saya laksanakan adalah meningkatkan prestasi siswa pada ajang O2SN dan kejuaraan daerah khususnya di tingkat SMA pada cabang olahraga pencaksilat. Untuk output atau hasil kegiatan adalah juara di tingkat Kabupaten Gorontalo. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya angkat adalah nilai kompeten. ASN harus mampu menunjukkan keahlian dan pengetahuan yang memadai di dalam bidangnya. Ketika bertemu dengan pimpinan, ASN harus siap dengan data, analisis, dan solusi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa ASN terus meningkatkan kompetensinya. Dan untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah visi sekolah, terwujudnya SDM yang unggul dan berkarakter yang memiliki potensi IMTAK dan IPTEK, berwawasan luas, berbudaya, sehingga menjadi pembelajar di sepanjang hayat. Sehingga misi yang sesuai dengan rencana kerja saya adalah mampu mengembangkan life skill peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler kurikulum operasional SMA Negeri 1 Dungalio, maka kegiatan ini relevan dan sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Selanjutnya untuk tahun 2025, rencana kerja jangka menengah saya adalah mampu meningkatkan prestasi siswa pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan kejuaraan daerah khususnya di tingkat SMA cabang olahraga pencaksilat. Dan untuk output atau hasil kegiatan yang saya lakukan adalah juara tingkat Provinsi Gorontalo. Dan untuk penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya angkat adalah kompeten. Sehingga ASN harus menunjukkan keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidangnya. Ketika bertemu dengan pimpinan, ASN harus siap dengan data, analisis, dan solusi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, ini menunjukkan bahwa ASN terus meningkatkan kompetensinya. Dan untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah, kalau dalam visi, yakni terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter yang memiliki potensi IMTAK dan IPTEK, berwawasan luas, berbudaya sehingga menjadi pembelajar di sepanjang hayat. Dengan misi adalah
meningkatkan pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Maka kegiatan ini relevan dan sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Dan untuk tahun 2026, tahapan yang akan saya lakukan adalah meningkatkan prestasi siswa pada ajang ODSN dan kejuaraan daerah, khususnya di tingkat SMA cabang olahraga pencaksilat. Untuk output atau hasil tahapan kegiatan yakni juara tingkat provinsi Gorontalo. Dan untuk penerapan nilai-nilai berakhlak dalam ASN yang saya angkat adalah kompeten. Kenapa? Karena ASN harus menunjukkan keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidangnya. Ketika bertemu dengan pimpinan, ASN harus siap dengan data analisis dan solusi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa ASN terus meningkatkan kompetensinya. Dan untuk kontribusi terhadap visi dan misi dalam organisasi adalah terwujudnya SDM yang unggul dan berkarakter yang memiliki potensi IMTAK dan IPTEK, berwawasan luas, berbudaya, sehingga menjadi pembelajar di sepanjang hayat. Dengan misi adalah meningkatkan pencapaian prestasi akademik dan non-akademik, maka kegiatan ini relevan dan sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Untuk selanjutnya, rencana kerja jangka menengah saya di tahun 2027, tahapan yang akan dilakukan adalah meningkatkan prestasi siswa pada ajang ODSN dan kejuaraan daerah khususnya tingkat SMA untuk cabang olahraga pencaksilat. Dan untuk output atau hasil tahapan kegiatan adalah juara ODSN di tingkat nasional. Dan untuk penerapan nilai-nilai berakhlak yang saya angkat masih kompeten. Kenapa? Karena ASN harus menunjukkan keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidangnya. Ketika bertemu dengan pimpinan, ASN harus siap dengan data, analisis, dan solusi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan ini menunjukkan bahwa ASN terus meningkatkan kompetensinya. Dan untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah terwujudnya SDM yang unggul dan berkarakter yang memiliki potensi IMTAK dan IPTEK, berwawasan luas, berbudaya, sehingga menjadi pembelajar di sepanjang hayat. Dengan misi adalah meningkatkan pencapaian prestasi akademik dan non-akademik, maka kegiatan ini relevan dan sangat penting. Dalam penyusunan laporan ini, saya memberikan kesimpulan bahwa dari rencana penerapan nilai dasar ASN dalam meningkatkan prestasi siswa dan kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, menekankan berbagai aspek yang penting yang bertujuan untuk memaksimalkan dukungan ASN terhadap perkembangan dan pencapaian siswa dalam bidang olahraga. Adapun saran yang saya angkat adalah untuk meningkatkan prestasi olahraga di jenjang sekolah menengah atas atau SMA dengan beberapa saran strategis dapat diterapkan oleh sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Demikian pemaparan laporan yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.